ke S2 psikologi, padahal waktu S1-nya saya keperawatan, karena saya yakin bahwa psikologi itu sangat teraplikasikan di dunia keperawatan. Jadi psikologi dengan keperawatan itu bagaikan adik kakak yang tidak bisa dilepaskan satu sama lain. Dimana psikologi itu kan belajar tentang tingkah laku manusia dan semua subvariabelnya. Kalau misalkan keperawatan belajar tentang ilmu bagaimana cara memenuhi kebutuhan dasar dari manusia itu sendiri. Maka bagi teman-teman yang sekarang sedang S1 keperawatan atau sedang S1 kesehatan lainnya dan ingin melanjutkan S2 yang seperti passion saya tadi, jurusannya psikologi, maka saya kira tak usah ragu untuk memilih S2 psikologi Unpad. Insya Allah psikologi Unpad memberikan mutu akademik yang berkualitas dan berkelas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ulantri, salah satu alumni FAPSI Unpad, Magister Psikologi Kesehatan tahun 2017. Saat ini, saya bekerja di Yayasan Kesehatan PT Telkom Indonesia. Senang rasanya menjadi salah satu alumni di Unpad karena Unpad merupakan salah satu univ terbaik di Indonesia. Banyak pengalaman yang saya dapatkan ketika belajar di FAPSI Unpad. Banyak juga ilmu yang saya dapatkan mengenai psikologi tentunya. Ya, jadi saya lebih paham, lebih mengetahui ilmu-ilmu psikologi dengan mudah. Karena apabila kita belajar sendiri itu belum tentu kita tahu. Nah, makanya dengan dosen-dosen yang menyenangkan, dengan dosen-dosennya yang penuh perhatian, terutama dosennya paham dengan karakteristik mahasiswa masing-masing, sehingga itu membuat saya nyaman sekali belajar di sana. Ruang lingkup fakultas yang bagus, yang positif, itu memberikan dampak yang baik juga ternyata terhadap diri saya. Jadi saya lebih tertarik dan terdorong lagi untuk belajar dan belajar. Selanjutnya yaitu hal yang paling menarik saat masa pembelajaran yaitu ketika kuliah one-on-one. Jadi karena peminatan psikologi kesehatan mahasiswanya hanya sedikit, sehingga mau tidak mau saya harus tatap muka langsung dengan dosen. Nah, itu merupakan tantangan bagi diri saya sendiri. Jadi ketika saya mengerjakan tugas, maka saya harus mempresentasikannya di depan dosen. Tapi alhamdulillah dosennya bertanggung jawab dan ingin membimbing sehingga saya. Halo, perkenalkan saya Merza Nikma. Basically saya seorang HR practitioner. Spesifiknya saya bekerja di bidang people development di beberapa startup company di Jakarta ataupun Bandung. Di samping itu saya juga seorang singer-songwriter yang mungkin teman-teman udah bisa dengerin lagu saya yang sudah rilis. Ada album pertama saya di Joox, di Spotify, di YouTube, dan all digital music platforms yang biasanya teman-teman gunakan. Mau cerita sedikit tentang Fakultas Psikologi Unpad, specifically Magister Science Sumber Daya Manusia, sebuah jurusan yang dulu saya ambil untuk S2 saya di tahun 2016 dan saya lulus di tahun 2018 pada saat itu. Kalau ngomongin dosen-dosennya seru banget. Ada satu culture di mana saya mungkin nggak pernah bisa untuk manggil dosen dengan sebutan Kang, Teh, Mbak, Mas. Nah, itu adanya di Fakultas Psikologi. Jadi karena S1 saya bukan di psikologi, pas masuk S2 lumayan terkejut ternyata dosen bisa se-friendly itu. Pada saat itu kenal sama Prof. Yohana, sama Mbak Anissa, baik-baik banget orangnya, sama Bang Andi gitu. Kalau cerita sedihnya mungkin karena nggak bisa dibimbing Bang Andi sampai finish di tesis karena beliau sudah dipanggil dulu sama yang kuasa. Beliau itu lumayan punya peranan banyak di situ. Di situ adalah Bang Andi sebagai salah satu expert sebagai tesis. Di samping itu mungkin kalau ngomongin achievement, salah satu achievement saya pada saat itu di Magister Science SDM 4 adalah menjadi lulusan tercepat dan termuda pada saat itu. Tercepat karena berhasil menyelesaikan studi sampai akhir tesis itu dalam kurun waktu kalau nggak salah 1 tahun 8 bulan dan lulus di usia 23 tahun. Selama S2 itu
dosen-dosen yang cukup pengertian di sana, karena basically saya suka telat, suka kadang skip kuliah dan segala macam. Cuman pada saat ujian saya coba bertanggung jawab untuk bisa dapat nilai yang memuaskan. Akhirnya alhamdulillah saya bisa jadi lulusan tercepat dan termuda pada saat itu di Magister Science SDM di psikologi sumber daya manusia waktu itu yang saya ambil. Terus cerita apa lagi ya? Kalau waktu tesis jalan bab 4 sebenarnya waktu itu udah dapat kerjaan di startup company di Jakarta. Jadi sambil moving ke startup company di Jakarta sambil kerjain tesis, waktu itu juga wisuda tuh kalau nggak salah izin cuti dari startup company yang waktu itu saya jalani di situ, saya kerja di situ. 1 tahun menjelang, alhamdulillah diangkat jadi seorang manajer, spesifiknya people development manager. 2 tahun menjelang after lulus dari S2 Magister Psikologi Science, itu kebetulan dapat tawaran jadi HR director atau direktur sumber daya manusia, dan pada saat itu umur saya masih 24 tahun. Jadi 24 tahun jadi direktur sumber daya manusia sudah otomatis pasti punya sedikit banyak peranan dari Fakultas Psikologi Unpad, terutama Magister Science SDM, Psikologi Science SDM. Tentunya pasti ngajarin saya tentang mentality, tentang time management, tentang stress management, karena memang selama kuliah kan nyambi sana sini, ada kerja, ada proyekan, dan tugas-tugasnya juga lumayan banyak waktu itu di kuliah S2. Tapi yang saya syukuri adalah tugas-tugas itu ternyata jadi exercise untuk kita bisa lebih memahami di dunia kerja penerapannya seperti apa. Kira-kira mungkin itu yang bisa diceritain kalau tentang kuliahnya. By the way, thank you juga buat dosen-dosen psikologi science SDM 4 udah ngajarin banyak hal deh pokoknya, banyak hal tentang culture, tentang kebersamaan, tentang time and stress management, tentang counseling session juga saya baru dapat di situ karena dulu bukan S1 psikologi. Banyak banget yang bisa diimplementasi di dunia kerja, terutama di startup company dengan pendekatan yang sangat friendly tentunya. Pesan mungkin kalau misalnya buat Fakultas Psikologi Unpad, pesannya mungkin lebih harus bisa mengimbangi kurikulum ke arah digital, karena ngomongin HR digital itu sebenarnya sangat menarik, dan saya berharap di kemudian hari bisa ikut kontribusi untuk sharing ke teman-teman mahasiswa S1 atau S2 tentang HR digitalization, mungkin digitalizing HR proses dan lain-lain, untuk kita bisa juga mencetak lulusan yang akan banyak menjadi praktisi startup nanti. Kalau pesan buat para fresh graduate, buat teman-teman mahasiswa S1, mungkin lebih banyak explore, karena dengan kita exploring kita akan lebih bisa tahu dunia kerja itu seluas apa, se-capable apa teman-teman dibutuhkan di dunia kerja, dan seberapa cepat sih sebenarnya kalau kita bisa naik. Karena faktanya ada yang udah beberapa tahun kerja dia masih di posisi officer, tapi ada juga yang masih 1-2 tahun tapi sudah di level manager atau director. Jadi apapun itu semua balik lagi ke diri kita yang tentuin. Untuk teman-teman yang mungkin masih di dalam sebuah karir atau passion dilema, saran saya tetap harus berpikir luas dan coba untuk menyikapi masalah lebih dewasa. Sometimes masalah tidak berubah, tapi kedewasaan kita menyikapi yang bersama. By the way, sorry kalau misal jadi panjang video testimoninya. Ini ada satu titipan sebenarnya, kenapa dari tadi pegang gitar, karena katanya diminta nyanyi lagu saya yang judulnya Mulai Bergerak, yang memang konteksnya, temanya itu saya bikin untuk pemuda-pemudi Indonesia untuk bisa berkarya untuk negara kita, buat Indonesia. Semoga lagu ini sih cocok buat menginspirasi teman-teman mahasiswa di Fakultas Psikologi Unpad, khususnya di Magister Science SDM tempat dulu di mana saya belajar. So saya mungkin akan nyanyi chorusnya lagu saya yang judulnya Mulai Bergerak.
itulah menata hari esok yang lebih cerah. Berjanji tak merugikan bangsamu, tanah airmu di sini. Oh, berkaryalah, ciptakan sesuatu dari telah. Berjanji tak merugikan bangsamu, tanah airmu di sini. Oke, so salam Fapsi. Semoga teman-teman bisa lebih dewasa untuk bertindak, untuk menentukan arah ke depannya untuk karir dan passion kalian. Terima kasih.